Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini saking sayangnya sama hambanya, makanya kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk banyak tafakur. Apa sih manfaatnya tafakur? Supaya sadar. Kalau kita nggak tafakur, kita nggak tahu betapa sayangnya Allah kepada kita. Dengan tafakur kita semakin tahu sayangnya Allah kepada hambanya, maka semakin sayang pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya orang, orangnya nggak pernah kita pikirkan kebaikannya, ya nggak ada perubahan hubungan kita sama orang tersebut. Tapi ketika kita duduk sebentar, bayangkan, ya Allah, fulan itu kalau saya sakitin nggak pernah bales. Ya Allah, ternyata selama ini fulan ini walaupun saya nggak pernah berbuat baik sama dirinya, kalau saya kesusahan dia orang pertama kali yang nolong saya. Dengan duduk memikirkan kebaikannya sahabat kita, kita akan semakin tahu betapa sayangnya fulan kepada kita. Tujuannya apa? Kita bisa lebih menghargai orang tersebut dan menyayangi orang tersebut. Kalau kita bertafakur sejenak bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita akan malu. Dan kita akan nyesel kalau kita itu enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau kita berbuat salah sama manusia ada batasannya. Orang tua saja, simbol kasih sayang itu ada pada orang tua. Kalau anaknya berulang kali berbuat salah, diusir sama orang tuanya. Banyak orang tua yang ngusir anaknya. Jangan panggil saya orang tuaku. Jangan panggil saya orang tua, jangan panggil saya ayah, jangan panggil saya ibu. Kau bukan anakku lagi. Banyak yang diusir. Tapi ketika ada seorang hamba yang berlumuran dosa, dosanya banyak, sampai dikatakan oleh Allah kelewat batas, masih dipanggil sama Allah dengan apa? Ibadi. Masih dinisbatkan sebagai hambanya Allah, padahal perbuatannya sudah melewatin batas, keterlaluan. Alladzina asrafu ala anfusihim, dipanggil sama Allah ibadi, hambaku, nggak diusir sama Allah Ta'ala. Dan dalam ayat itu Allah nggak terus mau hukum mereka, mau ngadab mereka. Yang diajak bicara dalam ayat itu sama Allah orang yang kelewat batas, tapi Allah malah motivasi mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Dosamu sebesar apapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah kecuali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosamu kalau engkau meminta ampun kepada Allah akan diampuni walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Dosamu menuin bumi. Kalau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.